Saya akan menyampaikan firman tentang dekat dengan Tuhan. Saya pernah bawakan tema ini beberapa waktu yang lalu, tetapi Roh begitu kuat membimbing menuntun saya. Salah satu kunci kemenangan orang percaya adalah ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Salah satu kunci kemenangan, semua sama-sama katakan dengan saya dengan iman. Salah satu kunci kemenangan saya ketika kita dekat dengan Tuhan. Bersyukur saudara dan saya punya keluarga yang punya banyak uang. Bersyukur saudara dan saya punya keluarga mungkin orang yang berpangkat. Bersyukur kalau mungkin saudara dan saya punya keluarga, salah satu family yang memiliki jabatan, uang tanpa batas. Praise the Lord. Tetapi ketahuilah ketika kita depend on man, maka kekecewaan yang akan menjadi result bagi kita. Kekecewaan dan juga keputusasaan itu yang akan menjadi bagian milik kita. Tetapi meskipun kita tidak memiliki apapun, kita menyadari ketika saya dekat dengan Tuhan, maka disitulah sumber kemenangan saya. Sumber kemenangan bagi bisnis saya, bagi usaha saya, bagi seluruh aspek kehidupan saya. Yang setuju lambaikan tangan kanannya Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya ingin share sama Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini supaya kita aktif. Sama-sama katakan dengan saya aktif. Amin. Aktif mengimani. Karena ketika saudara angkat tangan kanan atau mengatakan amin, so be it, jadilah, maka itu yang akan terjadi. Ketika sebagai pengkhotbah saya berkata di tempat ini, ketika kekuatan kita Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka bisnismu akan berhasil. Ketika saudara dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka keluargamu akan dipulihkan. Maka keluargamu akan hidup dalam takut akan Tuhan. Rumah tanggamu akan disertai Tuhan. Amin saudara. Kita bukan orang dunia. Firman berkata kita dari sorga yang ditempatkan di dunia as a representative of Christ in the earth, as the light of the world. Saudara dan saya adalah mukanya Yesus. Orang melihat Yesus dari cara hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Karena ketika saudara sering-sering dekat dengan manusia, percayalah yang pertama saudara akan kecewa. Kecewa sekecewa-kecewanya. Ada berapa banyak orang di luar sana hidup dalam kekecewaan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini firman yang mau kita baca bersama-sama. Ada 3 tokoh di dalam firman ini. Yang pertama Yesus, yang kedua Marta, yang ketiga Maria. Kita kenal semua firman ini, kita sering baca, kita sering dengar. Tapi pewahyuan yang berbeda Tuhan akan berikan bagi jemaat Tuhan. Klik. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika mereka melanjutkan perjalanannya, Yesus masuk ke sebuah desa. Seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia ke dalam rumahnya. Wanita ini mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Maria. Sama-sama katakan dengan saya Maria. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, duduk di dekat kaki Yesus. Untuk mendengarkan apa Bapak Ibu Saudara? Perkataannya. Nah saudara, salah satu kelebihan orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan lebih cepat, lebih jelas mendengar suara Tuhan. For example, Tante Elizabeth coba diri di sini. Ibu Juli coba berdiri. Yang di belakang. For example ya, contoh. Firman berkata dengan jelas, ia duduk di dekat. Maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya Tante. Silakan Tante jongkok, bisa gak? Dan apa Bapak Ibu? Mendengarkan perkataan Yesus. For example, saya Yesus, Maria dan Marta. Tante mau makan apa siang hari ini? Makan iga. Nanti saya traktir ya. Yang sana dengar gak? Tante, saya akan sembuhin semua orang. Karena saya Yesus Tuhan yang berkuasa. Besok akan terjadi resesi. Tapi saya akan lindungi orang-orang Kristen. Ada yang dengar di ujung? Bangkit berdiri Tante. Waktu saudara dan saya dekat dengan Yesus,
Dia dengar perkataan Yesus dengan clearly, jelas. Silakan duduk. Tapi maafkan saya, Bu Juli gak akan dengar. Halo? Kasih Tuhan, Bapak Ibu perlu saudara tahu, kasih Tuhan itu untuk semua orang. Sama-sama katakan dengan saya, kasih Tuhan untuk semua orang. Cinta Tuhan itu untuk semua orang. Saudara mau penjina, saudara mau tukang pukul istri, saudara mau tukang tanduk suami, saudara mau apapun, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap mencintai saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tuhan tidak akan pernah berkata, engkau orang berdosa, engkau orang gagal dan lain sebagainya. Tetapi garis bawahi, Maria tahu betul kemenangannya ketika dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia akan dengar dengan jelas bahwa akan terjadi resesi. Halo? Saudara, kalau saudara lihat kok Pastor Verona bisa nyembuhin orang, enggak bisa. Saya tidak pernah bisa menyembuhkan siapapun. Satu kali pun saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan adalah Yesus. Kenapa saya bisa ketularan, bisa menyembuhkan orang? Sebab saya dekat-dekat dengan Yesus. Saudara, ada pepatah dunia mengatakan begini, kalau kamu dekat-dekat sampah, at least dalam 1 bulan badanmu bau sampah. Halo? Kalau kamu kumpul di tengah-tengah pencemooh, tukang ngomongin orang, tukang ngerendahin orang, tukang jelekin orang, tukang fitnah orang, 1 bulan kemudian kita akan berubah to become the same. Kita akan menjadi sama dengan orang itu. Halo? Maafkan saya, bukan saya mendiskreditkan siapapun, tapi ini memang faktanya, maafkan. Kalau saudara terlalu banyak dekat-dekat orang, maaf ya, yang tidak melakukan apapun, menganggur setiap hari dan lain sebagainya, 5 tahun ke depan saudara akan menjadi sama seperti orang ini. Saudara setuju atau saudara tidak setuju perkataan saya? Kalau saudara terus bergaul dengan orang yang tidak memiliki visi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, we live without vision. Kita hidup tanpa visi. Firman berkata, orang hidup tanpa visi maka akan binasa. Binasa dalam arti dalam kehidupan di dunia ini kita gak akan bisa dapat apa-apa. Tapi kalau saudara dekat seorang yang positif, saudara dekat seorang yang memiliki iman, saudara dekat dengan orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi, saudara percayalah, lambat laun iman saudara akan diubahkan Tuhan. Amin. Kalau saudara dekat-dekat dengan orang, ya kayaknya gak mungkin saya kaya, kayaknya gak mungkin saya punya rumah, selama-lamanya saya akan ngontrak, selama-lamanya rumah tangga saya akan begini, rumah saya akan berantakan, rumah tangga saya akan hancur. Percayalah, rumah tangga saudara akan ikut bercerai. Firman berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan ingin ajarkan pagi hari ini jemaat Jesus Christ Church, kalau engkau ingin sembuh, saya minta contoh siapa ya? Bapak sini Pak. Ya kamu. Tahan saya ya. Saya sudah 80 kilo sih. Dari 99 turun banyak. Minggu depan turun lagi kayaknya. Terus turun. Madep belakang. Tahan saya ya. Madep sana. Saudara, saya pernah ilustrasikan, waktu kita dekat-dekat sumber matahari, sumber panas saudara, semakin kita dekat dengan sumber matahari, semakin kita terasa panas. Semakin kita dekat dengan sumber api, kita semakin panas, dan pada akhirnya kita selesai. Angus saudara, hidung. Nah saudara, waktu saya dekat-dekat dengan Yesus, Maria dekat-dekat dengan Yesus, Bapak Ibu. Kenapa banyak orang bisa sembuh? Karena saya dekat sama penyembuh saudara. Bro, gue laki-laki normal. Ini hanya contoh ya. Oke? Oke bro. Kalau kata istri saya, begitu sulit, lupakan Rehan. Saya pikir dia punya selingkuhan baru Bapak Ibu. Tiap hari sebut Rehan melulu. Waktu kita dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, Dia penyembuh, at least, sama-sama katakan dengan saya at least. Sama-sama katakan dengan saya automatically.
automatically kita juga pasti memiliki kuasa. Kenapa saya cuma pegang ibu itu sedikit sebentar, angkat tangannya pasti sembuh, ini pasti sembuh. Kenapa waktu saya datang doain orang sakit kanker, tumor bisa disembuhkan? Karena saya dekat dengan sumbernya, saudara. Kalau rumah tangga saudara mau hidup dalam berkat Tuhan, dekat sama Yesus. Amin. Kalau anak-anak saudara ingin tumbuh cerdas, ingin pintar, bawa anak kita deketin sama Yesus. Amin. Nah saudara silakan duduk. Saya mau sampaikan kesaksian. Mungkin buat sebagian banyak orang ini gak penting. Tapi ini penting buat Tuhan. Karena siapapun saudara, saudara penting di mata Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya penting di mata Tuhan. Yang semangat sama-sama katakan dengan saya, hidup saya penting di mata Tuhan. Lihat kanan kirinya, kamu penting bagi Tuhan. Amin. Mungkin kita gak penting bagi suami kita, mungkin kita gak penting bagi istri kita, mungkin kita gak penting bagi bos di kantor kita, tapi saudara penting bagi Tuhan. Saudara dan saya penting bagi Tuhan. Amin. Mungkin saudara semalam habis bikin kesalahan, nampar istri sampai matanya copot. Just joking Bapak Ibu. Saudara penting di mata Tuhan. Mungkin buat sebagian orang, batuk itu gak penting. Entah juga sembuh. Tapi tadi saya bilang sama geng belakang tuh, dari Jatinegara Kaum tuh mereka rame-rame. Coba sayang sini, ibu anaknya maju sini. Jadi minggu lalu Bapak Ibu ketika saya tidak ada di gereja ini, saya baru diinfo sama maminya sini. Kasih mic Ko Hendra. Yuk audionya yuk. Audio GC Pastor. Megang. Saudara, dengerin baik-baik. Mungkin buat sebagian banyak orang, cuman batuk, kasih minum obat aja juga sembuh besok. Nah masalahnya ini batuk 2 minggu gak sembuh-sembuh, udah minum obat sampai obatnya habis. Itu membuktikan bahwa teknologi, kemampuan manusia, kecerdasan manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Halo? Simple bukan? Cuman batuk. Tapi di mata Tuhan itu penting untuk disembuhkan. Karena tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Harus sehat, harus sempurna, harus kuat. Kalau dia terus-terus batuk di zaman COVID ini pasti diginiin jauh-jauh loh COVID jangan-jangan. Halo? Tapi Tuhan memperhatikan bocil ini, anak kecil ini saudara. Kamu batuk berapa lama dek? Pakai mic-nya dong. Udah lama sih. Lamanya berapa lama? 2 minggu ya kata mama ya. Iya. Enak gak batuk 2 minggu? Enggak. Bisa tidur gak? Enggak. Sakit tenggorokannya? Sakit. Enggak apa-apa, cuma batuk doang kok. Enak gak? Enggak. Malu gak ke sekolah batuk? Malu. Anak kecil gak bisa direkayasa. Halo? Lihat, menurut orang ini gak penting, tapi Yesus menganggap ini penting. Harus disembuhkan, harus ditolong. Nah, ketika minggu lalu Ibu Gembala bilang, Pastor William, tolong doakan anak-anak kecil. Saudara, minggu lalu ibunya membawa anak ini dekat kepada Yesus melalui GC Pastor. Dan puji Tuhan, salah satu yang dipakai adalah tangan Pastor William. Anak ini menjadi sembuh. Waktu saudara percaya bawa anak saudara ke Yesus, anak saudara akan pintar. Anak saudara akan cerdas, anak saudara akan jenius, anak saudara akan berprestasi. Bawa, dorong anak saudara, rumah tangga saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara untuk dekat sama Tuhan. Amin. Makasih ya dek, kamu gak akan batuk-batuk lagi ya. Tuhan berkati, tepuk tangan buat Tuhan. Apa kamu mau gantiin om? Mau gak gantiin om? Oke. Makanya udah pucat dia. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kita dikepung dengan masalah, dikepung dengan resesi, dikepung dengan inflasi, mau lari kemana? Tidak ada jalan lain selain daripada mendekat kepada Tuhan. Amin.
Saudara dan saya harus belajar dekat dengan Tuhan. Firman berkata, ia duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Saudara, belajar dekat sama Tuhan. Amin. Pastor, dekat sama Tuhan gimana caranya? Saudara, nggak mesti datang ke gereja, terus lagi nyetir mobil sambil tutup mata. Selesai diketok polisi, assalamualaikum bro. Rohani boleh, tapi nggak koplak-koplak juga Bapak Ibu. Di motor penyembahan boleh, tapi jangan tutup matamu. Telepon sekretariat, Bu Melin bisa pelayanan kedukaan, kenapa? Itu suami di atas motor angkat tangan, sikara laba-laba ketabrak busway. Jangan saudara. Kita dekat sama Tuhan, yang penting hati kita terus connect sama Tuhan. Saudara lagi goreng, jangan contoh istri saya. Nyanyilah. Oh betapa dalamnya kasih terus dekat. Kalau istri saya itu nyanyinya begitu sulit, lupakan Rehan. Pagi, siang, sore, malam begitu sulit mulu. Suaminya di tempat ini diberkati, sukses, berhasil dia begitu sulit. Saya bilang stop sayang, stop. Aku tengking dalam nama Yesus. Berhenti itu roh Rehan. Habis enak pi. Dia ganti, begitu sulit, lupakan papi. Gue tahu nih minta rekening nih pasti nih. Saudara, dekat sama Tuhan. Amin. Di kantor bilang, Tuhan aku kesayanganmu, aku berharga. Itu dekat sama Tuhan. Gak mesti melulu saudara baca firman tiap hari sambil jalan saudara. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan. Selesai saudara. Bu, diam, ibu lagi berdoa. Bu, diam, lagi masak tuh. Bu, apinya udah gede. Oh iya. Saudara, dimanapun saudara berada, bawalah hidup kita dekat sama Tuhan. Saudara yang bekerja, saudara yang jual properti sambil lihat-lihat rumah. Aduh Tuhan, biar rumah ini laku dalam nama Yesus. Yang saya jual itu berhasil, dekat sama Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan gak mau saudara khawatir dan takut? Supaya saudara tidak terlalu dekat dengan masalah. Karena khawatir dan takut itu cenderung menggiring kita kepada masalah. Tapi ketika saudara dekat sama Tuhan, khawatir siapa takut. Ngerti saudara? Orang yang sakit kalau dekat sama Tuhan pasti sembuh. Amin. Pasti sehat. Sama-sama katakan dengan saya, pasti sembuh. Pasti sehat. Amin. Dekat sama Tuhan, tutup mata, lipat tangan. Tuhan, suami saya kepala batu, apa di batunya ada kepala atau kepalanya ada batu, saya gak tahu Tuhan. Tolong Tuhan. Aku berkata kepadamu sesuai firman-Mu, orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan dikecewakannya. Masih ada jalan keluar di dalam Tuhan. Engkau akan membiayai kehidupanku, uang kontrakanku, uang cicilanku, uang studi sekolah anakku dan lain sebagainya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Meskipun tidak mungkin, aku dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan bukan hanya mendengar suara Tuhan, pasti ditolong, pasti diberkati. Doa saudara. Amin. Kalau ngeliat suami-suami yang kepala batu saudara, jangan, Pak, gak punya otak loh. Jangan tadi gamparin biru muka lo. Saya ajarin saudara, kalau ngeliat suami kepala batu gini saudara. Ini suami saudara nih gini. Tapi mulut kita berkata, Tuhan jamah dia, ubahkan dia. Indah pada waktunya Tuhan, suamimu berubah. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Amin saudara. Dia pasti sehat, dia pasti pulih, dia pasti diubahkan. Amin. Saudara juga kalau ngelihat rekening juga jangan sedih mukanya. Buka aja nih, apa namanya sini, apa sini? Mobile banking. Buka aja. Tuhan pasti berkati. Amin. Walaupun nolnya ada 6 tapi depannya gak ada angkanya, biarin aja. Slow aja, slow. Ntar juga ada. Amin.
Yang penting bawa dekat keuangan saudara sama Tuhan. Pasti berubah nih. Tuhan. Yang sini udah ngarep Bapak Ibu. Amin, amin, pada buka handphone semua. Mujizat pengadaan ya. Tuhan pasti akan sediakan. Amin. Karena firman-Nya berkata, Tuhanku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Colek kanan kirinya bilang, ayo kita dekat sama Tuhan. Solek yang benar. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, lihat kanan kirinya, lihat kanan kirinya. Dekat Tuhan saya bersuka cita. Lihat lagi kanan kirinya, bilang dekat lu gua rugi. Kok malah ketawa? Malah ketawa. Dekat lu gua minta ditraktir sama siomay nanti. Wah lumayan nih samping gua nih, boleh nih buat makan bakmi Ahyong nih di Pasar Baru. Amin. Dekat Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera. Mungkin Pastor Bisa sama Melin ngelihat saya kalau saya kemarin Kemis di sini ya, Rabu ya. Saya cuman tiduran di sini saudara. Saya nyembah Tuhan di sini. Saya nyanyi, saya nangis, saya bilang Tuhan. Saya nggak minta, saya cuma bilang Tuhan kau besar, Tuhan kau dahsyat. Yesus tak ada tandingannya, Yesus nomor 1, nggak ada duanya, nggak ada Tuhan seperti Yesus. Yesus ajaib. Nangis saya teriak-teriakan. Untung nggak dipanggil sama OB. Kenapa Pak Gembala? Sini saudara, di rumah gitu. Saya bilang Tuhan kau dahsyat. Kau dahsyat. Amin. Kalau saudara ada masalah bilang tetap Tuhan kau dahsyat. Amin. Pede aja Bapak Ibu. Mau ada pergumulan apapun pede, sama-sama katakan dengan saya pede. Percaya diri saja, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela. Saudara kalau punya masalah, jangan kayak orang dunia. Saya minta 3 menit ya. Ini pesen. Hari-hari ini kalau saudara ngadapin masalah, mukanya jangan seperti muka orang gak berpengharapan. Masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Pergumulan itu pasti ada jalan keluarnya Bapak Ibu, amin. Jangan kasih lihat muka demek kita sama orang. Apalagi cara jalannya, jangan pernah, don't try. Di stay at home. Biasanya kalau orang punya masalah jalannya itu kayak kung hun hun. Itu malaikat bilang jangan gangguin, ntar keseleo tulangnya patah sendiri. Bapak Ibu harus pede, amin. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya kesempatan yang banyak dalam Tuhan. Amin. Saudara gak boleh jalan kayak orang, aduh gak punya pengharapan gitu loh. Mau kemana kok? Jangan saudara. Saudara kalau masih punya hutang, masih bayar tagihan kontrakan, jalan pede aja gini, santai. Kok keren kok Pastor William jalan, siul-siul aja. Banyak duit ya? Enggak, saya punya Tuhan kok. Amin. Kan gak mau amin kan? Karena kebiasaan jalannya kayak kungkung-kungkung saudara. Udah gak punya harapan. Jalan masuk kantor, amin. Saya kalau kesini aja Bapak Ibu Saudara ini kan tim keuangan nih. Aduh Pak Gembala, udah pasti ada. Amin. Pasti Tuhan tolong. Ya saudara, wajah saya fresh kan? Masalah ada, tapi saya punya Tuhan yang besar. Amin. Yesus namanya.